Kelahiran Pedang Iblis bab 1371 lubang. Nuh dengan cepat mengatasi rasa laparnya dengan memakan sebagian dari sisa mayat binatang ajaib miliknya. Dia bahkan menghancurkan beberapa batu jiwa untuk menyerap energinya. Menggunakan batu jiwa untuk tubuhnya adalah hal yang sia-sia, tapi dia ingin membawa kondisinya ke puncaknya sebelum menghadapi warisan. Noah juga cukup kaya untuk levelnya, jadi dia tidak keberatan mengandalkan sumber daya itu. Kilatan petir lebih sering menembus gua saat dia berjalan lebih jauh ke dalam warisan. Nuh memanfaatkan benda-benda yang levelnya dapat bertahan dan menyerap energinya untuk memperbaiki tubuhnya. Namun, dia harus menghindari mereka yang terlalu kuat untuknya. Tubuhnya bersorak setiap kali lubang hitam mengirimkan energi ke sel-selnya. Noah masih merasakan kelelahan yang menumpuk setelah pertarungannya dengan Lady Lena, tapi pusat kekuatan keempatnya menangani hal itu. Energi yang dikeluarkan lubang hitam menghilangkan rasa lelahnya dan memperkuat jaringannya. Pusat kekuatan keempat telah mampu memahami kekurangan kondisinya dan mengatur ulang nutrisi untuk mengatasinya. Ibarat memiliki dokter pribadi yang terus-menerus mendorong kondisinya hingga mencapai puncaknya. Prosesnya bahkan tidak lambat. Kekuatan lubang hitam telah memasuki tingkat yang lebih tinggi setelah mempelajari individualitas sang ahli. Saya benar-benar ingin tahu tentang hadiah terakhir dari warisan ini, Noah berpikir sambil memeriksa lubang hitamnya. Manfaat yang dibawa oleh sambaran petir ke pusat kekuasaan keempatnya dan keberadaannya secara keseluruhan sangatlah besar. Tidak sabar untuk melihat apakah lapisan bawah warisan menyembunyikan sesuatu yang lebih baik. Seorang individualitas yang memaksa masalah berkembang, pikir Noah saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Ini sempurna untuk maksudku yang sebenarnya. Sebuah koridor besar mengikuti aula besar. Nuh turun melalui bagian dalam gunung hingga ia mencapai ruangan luas lainnya yang bersinar dengan warna oranye terang. Bagian dalam ruangan berbeda dari yang sebelumnya. Percikan api kecil memenuhi area tersebut dan melayang di udara meskipun tubuh mereka membawa kekerasan yang hebat. Noah hanya perlu satu pandangan untuk memahami bahwa seseorang telah membersihkan area itu. Percikan bahkan tidak mempedulikan kehadirannya karena mereka telah menyelesaikan tugasnya. Percikan itu mengandung energi, jadi Nuh meluangkan waktu untuk menyerapnya. Dia harus menghindari kekuatan yang memancar di tingkat atas, tetapi tubuhnya yang telah ditingkatkan dapat menahan bahkan mereka yang berada di dekat puncak tingkat menengah. Noah melanjutkan setelah membersihkan ruangan itu. Kurangnya uji coba aktif dan penghargaan membuatnya tidak puas, namun energi yang mengalir di dalam tubuhnya meringankan perasaan itu. Sebuah koridor yang menuju ke aula besar lainnya mengikuti ruangan dengan bunga api yang melayang. Nuh melihat serangkaian boneka hancur yang terbuat dari sambaran petir di area baru, dan dia sampai pada kesimpulan yang sama seperti sebelumnya. Tingkat boneka yang rusak memberinya gambaran samar tentang sulitnya ujian itu. Kebanyakan sambaran petir masih membawa daya di tingkat bawah, jadi dia tidak merasa khawatir dengan ruangan berikutnya. Noah melanjutkan penyerapan energi dan penjelajahannya di area bawah tanah. Warisan itu membawanya ke dasar gunung, ke bagian paling inti yang tidak pernah bisa dilihat oleh kebanyakan makhluk. Dia tidak menemukan uji coba aktif. Seseorang telah membersihkan semua ruangan di sepanjang jalan, jadi dia membatasi dirinya untuk menyerap sambaran petir di jalurnya. Perkembangan kekuatan petir mulai membuatnya khawatir selama aula terakhir. Nuh sebagian besar menemukan percikan api di tingkat atas di ruangan sebelumnya, jadi dia merasa cukup yakin bahwa dia tidak dapat mengatasi ujian apapun sejak saat itu dan seterusnya. Namun, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Dia tidak akan menyerah pada energi bebas yang terkandung di dalam struktur bawah tanah yang panjang itu, dan dia ingin melihat seperti apa uji coba aktif sebelum pergi. Makna sebenarnya yang dibawa oleh petir itu telah membuatnya tertarik pada kekuatan ahli itu. Dia ingin melihat apakah uji coba aktif dapat menginspirasinya. Harus melintasi beberapa aula lagi untuk menemukan uji coba aktif. Ruangan yang terbentang dalam penglihatannya sangat luas dan tampak membentang hingga ke dasar wilayah gemuruh. Lebarnya bahkan menutupi separuh kaki gunung. Daerah itu menyerupai lubang bawah tanah besar yang mengarah ke bagian terdalam dari daratan. Samar-samar Nuh dapat menebak bahwa mencapai bagian bawah area itu akan membawanya ke hadiah terakhir berupa warisan, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk berhasil dalam tugas tersebut. Kilatan petir yang memancarkan cahaya oranye menyilaukan memenuhi lubang itu. Mereka terbang dari dinding ke dinding untuk menciptakan jaring berderak rapat yang hanya menyisakan beberapa jalan terbuka. Jalur tersebut akan berubah setiap detik karena sambaran petir tidak pernah berhenti terbang melalui lubang. Tampaknya itu adalah cobaan yang dimaksudkan untuk menguji ketahanan atau kecepatan seorang kultivator, tetapi Nuh tahu bahwa dia tidak dapat mengatasinya. Baut petir memancarkan aura menyesakkan dari peringkat ke-8. Itu adalah perwujudan dari arti sebenarnya dari sang ahli, dan tidak ada material di area tersebut yang dapat lepas dari pengaruhnya. Medan berwarna merah tua di wilayah gemuruh telah berubah saat sambaran petir terus memantul melalui lubang. Kristal merah bersinar yang tak terhitung jumlahnya menghiasi dinding dan langit-langit area itu.
Tanah telah berevolusi menjadi material yang sama sekali berbeda, dan Nuh dapat merasakan nilainya ketika dia memeriksanya dengan gelombang mentalnya. Kristal-kristal tersebut membawa rasa evolusi yang kuat yang mampu mempengaruhi lingkungannya. Ini pasti bahan pengisi terbaik yang tersedia. Noah mengevaluasi sambil mengamati area tersebut dari pintu keluar koridor terakhir. Kuharap aku bisa menggunakannya untuk teman-temanku. Noah duduk di pintu keluar dan menyaksikan sambaran petir terbang melalui lubang sambil membiarkan pikirannya mengembara. Dia sudah menerima bahwa dia tidak bisa menyita materi itu. Tetap saja, dia ingin merasakan kekuatan peringkat ke-8. Sambaran petir tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan. Mereka aktif mencari segala sesuatu yang najis di kawasan tersebut untuk menerapkan evolusi yang mereka bawa. Mereka juga beresonansi dengan lingkungan. Dindingnya tidak membuat sambaran petir menghabiskan sebagian kekuatannya saat jatuh. Mereka bahkan tidak merusak kristal saat memantul kembali. Segala sesuatu di area itu memiliki makna sebenarnya yang aneh itu. Itu menyerupai domain fisik, dengan materi yang merupakan bagian dari hukum tersebut. Dunia kecil, Noah menyimpulkan dalam benaknya pada suatu saat. Petunjuk dan petunjuk yang dikumpulkan selama petualangannya melalui negeri abadi menciptakan gambaran yang jelas tentang jalannya ke depan. Nuh akhirnya bisa mengklaim memiliki pengetahuan tentang perjalanan kultivasi di tingkatan dewa. Saya kira saya akan menemukan pemandangan serupa di semua warisan lainnya, pikir Noah sambil berdiri. Dia hendak pergi, tetapi sebuah ide muncul di benaknya di depan pemandangan yang menakjubkan itu. Pemandangan neraka penuh dengan sumber daya dan warisan yang berharga, tetapi dia hanyalah seorang kultivator dalam tahap cair. Hal yang sama terjadi selama penjelajahannya di piramida. Nuh kuat dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya, tetapi tingkat kultivasinya membuatnya tidak dapat memperoleh hadiah paling berharga dari warisan tersebut. Mungkin aku harus menemukan iblis surgawi sebelum menginvestasikan waktu di tempat-tempat ini, pikir Noah sambil mulai pergi, tapi sensasi berbahaya yang tiba-tiba membuatnya membeku. Sambaran petir yang memantul di dalam lubang telah mengabaikannya saat dia berada di pintu keluar. Tapi salah satu dari sambaran petir tersebut terpisah dari barisan utama dan menghantam punggungnya tepat setelah dia kembali ke dalam terowongan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1372 nama. Pikiran Noah menjadi gelap seketika. Ketika kesadarannya pulih, dia mendapati dirinya terbaring di tanah koridor yang berwarna merah tua. Asap keluar dari punggungnya, dan sensasi kesemutan memenuhi kulitnya. Meski begitu, dia tidak melihat adanya cedera. Bahkan jubahnya pun baik-baik saja dan tanpa goresan. Apa yang sebenarnya terjadi? Noah bertanya-tanya sambil memeriksa kembali tubuhnya. Lubang hitamnya berputar lebih cepat dari biasanya, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Dia bahkan tidak merasa sakit. Segalanya baik-baik saja, dan bahkan pusat kekuasaan keempatnya segera mulai bekerja dengan kecepatan normal. Nuh tidak ingat persis apa yang terjadi. Dia teringat kilatan cahaya oranye sebelum kegelapan memenuhi ingatannya. Petunjuk itu hanya bisa mengarah pada satu kesimpulan, tapi gagasan itu tidak masuk akal. Itu tidak mungkin kan? Noah berpikir sambil berbalik menuju lubang. Kilatan petir yang memantul di dalam lubang adalah satu-satunya elemen yang dapat menyebabkan kilatan cahaya oranye itu. Tetapi Nuh tidak percaya bahwa dia selamat dari salah satu sambaran petir tersebut. Setiap sambaran petir merupakan serangan di peringkat ke-8. Nuh menjadi lebih kuat setelah lubang hitam memurnikan pusat kekuatannya, tapi dia masih jauh dari eksistensi yang bisa bertahan dari serangan itu. Arti sebenarnya dari evolusi, Nuh mulai memikirkan kemungkinan penjelasannya. Sesuatu seperti itu seharusnya tidak bertujuan untuk menghancurkan materi. Nuh segera mengerti bahwa dia tidak dapat menemukan jawaban jika dia hanya mengandalkan alasannya. Dia harus melakukan beberapa tes dan mengamati bagaimana reaksi petir sebelum memutuskan bagaimana melanjutkannya. Sepotong daging dari salah satu mayat di dalam ruang terpisah muncul di tangannya. Nuh mendekati lubang itu lagi dan melemparkan material itu ke antara sambaran petir sebelum mengaktifkan teknik deduksi surgawi. Kilatan petir segera menyatu pada potongan daging tersebut. Mereka terlalu cepat bagi Nuh untuk mengikuti mereka. Namun, kesadaran superiornya yang didorong oleh teknik deduksi surgawi memungkinkan dia untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap hukum dalam materi itu. Potongan daging tersebut memiliki banyak kekurangan pada strukturnya. Kotoran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kainnya, dan sambaran petir memperkuatnya saat menabraknya. Kotoran keluar dari daging, menghancurkan material selama proses tersebut. Baut petir memaksa darah dan nanah keluar dari benda tersebut hingga berubah menjadi kristal kecil. Kristal tersebut kemudian jatuh ke dasar lubang, melewati setiap sambaran petir yang ditemuinya. Noah bahkan mendengar suara benda itu menyentuh tanah setelah beberapa detik. Cahaya dingin terpancar dari mata Noah. Sebuah ide aneh muncul di benaknya setelah tes itu, dan dia tidak ragu untuk melemparkan lebih banyak materi ke petir untuk melihat apakah dia telah memahaminya dengan benar. Baut petir memaksa setiap material yang menyentuhnya berevolusi.
Mereka menghancurkan kotoran dan mengubah benda-benda itu menjadi kristal sempurna yang jatuh tanpa gangguan ke dasar lubang. Jangan bilang padaku, pikir Noah saat keterkejutan memenuhi pikirannya, petir tidak bisa merusak sesuatu yang sudah tidak memiliki kekurangan. Penemuan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tetapi sambaran petir tiba-tiba terpisah dari susunan utama dan mengganggu alasannya. Serangan itu menghantam dada Noah, namun ia berhasil mempertahankan kesadarannya saat itu. Baut petir menyebar ke dalam tubuhnya tanpa menimbulkan efek apapun. Itu bahkan tidak meninggalkan energi tersisa di jaringannya. Itu menghilang segera setelah pemeriksaan keberadaannya selesai. Noah hanya bisa tersenyum lebar setelah menyaksikan adegan itu. Dia mengulurkan tangannya ke arah jaring yang bergerak, tetapi tidak terjadi apa-apa bahkan setelah sambaran petir mendekatinya. Luar biasa, pikir Noah sambil menatap sambaran petir yang mengalir deras melalui tangannya. Serangan-serangan itu sepertinya tidak menyadarinya. Dia tampak kebal terhadap kekuatan mereka karena tubuhnya telah mencapai kondisi sempurna. Lubang hitamnya telah menangani proses itu sebelumnya, jadi sambaran petir tidak dapat menghilangkan kotoran apapun. Sebagian besar pembudidaya mungkin meninggal selama pemurnian, Noah menyimpulkan sambil melangkah keluar dari tepi lubang dan mulai turun perlahan. Lebih banyak sambaran petir berkumpul di tubuhnya, tapi tidak mempengaruhi jaringannya. Nuh dapat melanjutkan penurunannya menuju dasar lubang tanpa menemui masalah apapun. Dia bahkan tidak merasakan perlawanan apapun. Noah tetap mengaktifkan teknik deduksi ilahi jika dia menemukan sambaran petir yang dapat menghancurkannya bahkan dalam kondisi sempurna. Namun, dia tidak menemukan apapun yang dapat menyakitinya selama turun. Dia mencapai dasar lubang tanpa kesulitan. Lingkungan di sana berbeda. Lantai merah bersinar seperti kristal menjadi dasar lubang, dan sebagian dinding memiliki fitur serupa. Sebuah cincin luar angkasa diletakkan di tengah area. Tanah kosong dari barang dan sumber daya apapun. Nuh mulai berjalan menuju ring luar angkasa, tetapi sambaran petir di atasnya berubah menjadi bentuk humanoid pada saat itu. Sosok itu mendarat di lantai di antara dia dan benda itu, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Noah agar berhenti. Apakah ini surat wasiat? Noah bertanya pada dirinya sendiri ketika dia melihat sosok humanoid yang bergerak. Suara berderak yang dipancarkan oleh sambaran petir menjadi lebih intens setelah sosok itu muncul. Noah tetap diam sambil menunggu sesuatu terjadi, dan suara laki-laki yang menggelegar segera bergema di area tersebut. Jangan diambil, suara itu berkata, kamu tidak memerlukannya. Noah memeriksa area tersebut untuk mencari sumber suara itu. Menemukannya akhirnya menjadi mudah. Setiap sambaran petir di dalam lubang memancarkan suara itu secara bersamaan. Bagaimana apanya? Nuh bertanya. Jelaskan dirimu. Suara berderak semakin kuat sekali lagi sebelum jawabannya tiba. Kamu sudah memiliki alat untuk mengembangkan dirimu sendiri. Cincin itu hanya berisi instruksi untuk membuat ulang lubang evolusi ini. Serahkan pada ahli waris lainnya. Tidak bisakah aku mengambilnya untuk dijual? Noah bertanya, tapi sambaran petir jatuh di depannya dan membuka celah di lantai kristal. Sambaran petir bahkan dapat melukai benda tanpa cacat sekalipun jika diinginkan. Nuh tidak mau mengambil risiko membuat marah pemilik warisan itu setelah dia menemukan fitur itu. Anda bebas mengungkapkan rahasia di balik persidangan ini, lanjut suara itu. Satu-satunya keinginan saya adalah membuat sisi kemanusiaan lebih kuat. Noah terdiam beberapa saat sebelum berbalik ke dinding. Dia menepuk kristal di permukaannya dan memeriksa strukturnya sebelum mengangguk beberapa kali. Tidak bisakah aku mendapatkan ini setidaknya? Nuh bertanya. Saya telah menggunakan individualitas Anda untuk berkembang, jadi secara teknis saya sudah menjadi pewaris Anda. Segera setelah dialognya berakhir, sambaran petir jatuh ke dinding, dan kristal merah menghujani sekelilingnya. Itu semua adalah material di tingkat menengah yang membawa evolusi ikonik dari ahli itu. Pergi sekarang, kata suara itu. Biarkan aku kembali ke tidur abadiku. Siapa namamu? Noah bertanya sambil mulai pergi. Individualitas sang ahli telah membantunya mempertahankan pemberdayaan ambisinya. Menanyakan namanya adalah satu-satunya bentuk rasa hormat yang bisa ditunjukkan Nuh kepadanya. Mati tidak perlu nama, kata suara itu sebelum sosok yang bergerak itu hancur menjadi serangkaian percikan api yang menyatu dengan jaring di atasnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1373 Legiun. Nuh menyimpan kristal itu dan meninggalkan lubang setelah melirik rangkaian petir untuk terakhir kalinya. Dia telah memperoleh sesuatu dari warisan itu, jadi dia tidak keberatan menghabiskan beberapa detik untuk menghargai pemandangan itu. Dia tidak memberiku apapun di atas levelku saat ini, pikir Noah sambil berjalan kembali menuju pintu masuk warisan. Surat wasiat yang pelit, desahan keluar dari mulutnya, tapi Noah segera menahannya. Lubang itu berisi kristal di peringkat ke-8, tetapi kemauannya membatasi dirinya untuk hanya memberikan item di tingkat menengah. Tetap saja, Nuh tidak bisa mengeluh karena keuntungannya sangat besar. Saya kira tidak ada gunanya mencari warisan lain, pikir Noah.
Saya beruntung kali ini, tetapi saya hanya akan menemukan bahaya yang tidak dapat saya hadapi di masa berikutnya. Beberapa item berharga tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman yang diperoleh dengan menjelajahi dunia. Pikiran Nuh membenarkan alasannya sebelumnya. Tidak ada gunanya menjelajahi pemandangan neraka dan tanah kejatuhan secara keseluruhan pada levelnya saat ini. Sebagian besar warisan di sana setidaknya memerlukan tingkat budidaya dalam tahap solid. Dia lebih suka mencari Divine Demon bersama Chief Ash dan bawahannya. Perasaannya tentang keberadaan legendaris itu masih belum jelas, tetapi Noah merasa bahwa dia akan mengambil keputusan setelah bertemu dengan iblis. Sudah melihat iblis surgawi sebagai sekutu alaminya, tetapi dia tidak ingin bergantung pada peristiwa yang terjadi di alam bawah untuk memutuskan hal itu. Iblis bahkan tidak menyadari siapa yang telah merebut warisannya sejak dia berada di tanah abadi selama lebih dari 9.000 tahun. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan, pikir Noah. Menurut Chief Ash, Divine Demon menyerupai tentara bayaran yang bersedia menggunakan keahliannya demi uang. Posisi itu akan memungkinkan dia mengumpulkan banyak sumber daya, terutama di lingkungan dengan sedikit master prasasti. Anggota kelompok Crystal City dan Chief Ash bukanlah satu-satunya tim yang memasuki pemandangan neraka. Kota Kristal telah menghubungi beberapa kekuatan kecil untuk memburu Nuh, dan beberapa dari mereka tetap berada di dekat wilayah gemuruh saat dia sibuk menjelajahi warisan. Mereka yang pergi ke Danau Api sebagian besar adalah tentara bayaran dan pembunuh. Mereka berbeda dari tim Chief Ash dan Lady Lena karena mereka tidak memiliki dukungan apapun. Chief Ash dan timnya pergi ke Fiery Lake untuk berbicara dengan kelompok lain setelah membuat kesepakatan dengan Noah. Dia adalah satu-satunya yang bisa memaksa guild lain untuk mundur, dan sebagian besar kultivator mendengarkan kata-katanya, terutama setelah dia menyebutkan level tahap cair Nuh. Namun, salah satu dari mereka diam-diam tetap tinggal dan berjalan menuju daerah bergemuruh setelah semua orang meninggalkan daerah tersebut. Penggarap kemudian menetap di daratan dan menunggu Nuh muncul kembali. Nuh segera meninggalkan warisannya. Dia sudah menyita semua petir yang bisa dia serap, sehingga tempat itu menjadi tidak berguna baginya. Dia berencana untuk memberitahukan metode untuk merebut warisan itu hingga bulan Juni setelah mereka berhasil bertemu di tingkat yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada gunanya dia memikirkan hal itu sekarang. Ketika dia meninggalkan gua di puncak gunung, kesadaran superiornya merasakan kehadiran musuh di antara sedikit pohon yang selamat dari pertempurannya dengan Lady Lena. Nuh awalnya mengira bahwa beberapa binatang yang lebih kuat telah menjadi kecanduan ambisinya dan menunggunya muncul kembali, tetapi dia dengan cepat menekan gagasan itu. Seekor binatang ajaib yang haus akan ambisinya akan langsung mengikutinya ke dalam gua. Kehadiran Chief Ash tidak akan cukup untuk membuatnya meninggalkan makanan yang layak. Musuhnya ada di suatu tempat di daratan, tapi bahkan indranya tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Noah merasa ingin menguji kekuatan barunya, namun situasinya terlalu tidak jelas baginya untuk bertindak bebas. Dia kembali ke dalam gua dan mengaktifkan kemampuan jubahnya untuk menyembunyikan kehadirannya. Kemudian, dia keluar dari gua lagi dan berangkat menuju lautan api di atas wilayah gemuruh. Nuh akan dapat kembali ke permukaan dalam waktu singkat jika dia mengambil terowongan yang tepat. Namun, sosok berkerudung tiba-tiba muncul di jalannya. Keberadaan itu memancarkan kekuatan dalam bentuk gas, tapi ia berdiri di antara api itu seolah-olah tidak mempengaruhi tubuhnya. Nuh menganggap pemandangan itu aneh. Ia tidak mengerti mengapa seorang kultivator tahap gas menghalangi jalannya. Kesadarannya dengan cepat berkembang untuk mencari potensi bahaya dan penyergapan lainnya, tetapi tidak menemukan apapun. Saya sendirian, sebuah suara wanita keluar dari kultivator berkerudung. Noah merasa semakin bingung saat itu, namun dia tidak membiarkan kejadian aneh itu membuatnya membuang waktu lebih dari yang dibutuhkan. Bolehkah aku membantumu? Nuh bertanya. Aku sedang terburu-buru, mendengus terdengar dari sosok berkerudung itu sebelum berubah menjadi bayangan. Rasa dingin terpancar dari mata Nuh saat melihat penggarap itu menembak ke arahnya dan menyiapkan pukulan yang ditujukan ke kepalanya. Noah mengangkat tangannya, dan pukulannya mendarat di telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar mengalir melalui lengannya pada saat itu, dan kakinya meluncur di udara saat dia menahan kekuatan yang dibawa oleh serangan fisik itu. Dia tidak menggunakan mantra atau teknik apapun, pikir Noah sambil menurunkan jarinya agar wanita itu tetap berada dalam genggamannya. Noah melengkungkan jari tangannya yang bebas sebelum menebas lawannya. Serangan itu bisa membunuh makhluk apapun dalam tahap gas pada jarak itu, tapi wanita itu melemparkan tendangan ke lengannya sebelum dia bisa menyelesaikan gerakannya. Tangannya yang bebas kemudian melesat untuk melayangkan pukulan lagi, namun Noah segera melesat ke tanah tanpa melepaskan genggamannya di tangannya. Wanita itu hanya bisa menabrak medan berwarna merah tua dan menahan serangkaian tendangan yang jatuh di pinggangnya. Wanita itu berada dalam posisi yang sulit, tetapi jubahnya tiba-tiba melingkari jari Noah dan menciptakan kesempatan baginya untuk melepaskan genggamannya. Noah tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri dalam jarak beberapa ratus meter darinya, tapi dia belum mengikutinya.
Aura dalam tahap cair meluas di area tersebut ketika musuh melepas jubah berkerudungnya. Seorang wanita dengan rambut merah panjang dan mata gelap muncul di depan Noah, dan dia bisa memeriksa level aslinya ketika dia berhenti berlari. Dia adalah ahli panggung cair dengan tubuh di tingkat menengah. Namun, tubuhnya menampilkan beberapa detail yang membuat Noah mengkonfirmasi apa yang dia duga selama pertempuran singkat itu. Wanita itu memiliki serangkaian gigi tajam yang keluar dari sisi mulutnya, dan rambutnya menyerupai bulu binatang ajaib tertentu. Jari-jarinya juga panjang dan lancip, seolah-olah itu adalah cakar yang terbuat dari daging. Dia adalah seorang bibrida, tapi itu saja tidak menjelaskan mengapa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya dan bergabung dengan kelompok berburu. Sudah lama sekali aku tidak makan bibrida, kata Noah sambil berjalan menuju wanita itu. Tunggu, wanita itu berseru ketika dia memahami niatnya. Saya mengakui kekuatan Anda. Legiun akan membukakan pintunya untuk Anda. Kelahiran Pedang Iblis bab 1374 langit. Ada apa sekarang? Noah berpikir sambil memeriksa bibrida itu. Organisasi lain, Nuh merasa terkejut melihat betapa laparnya setiap organisasi di negeri abadi terhadap anggota baru. Dia telah berinteraksi dengan sisi manusia selama tidak lebih dari beberapa dekade, namun dia telah menerima banyak undangan. Hampir setiap kekuatan yang dia temui mencoba mengikatnya. Kamu bukan bagian dari sisi manusia, kata wanita itu. Mereka hanya ingin mengeksploitasi kekuatanmu, tapi kamu tidak akan pernah berhasil mendapatkan posisi berharga bersama mereka. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menekanmu. Kamu juga tidak bisa hidup dengan binatang buas, lanjut wanita itu. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki apa yang perlu Anda tingkatkan sebagai seorang kultivator. Anda bisa menjadi raja di sana, tapi saya curiga Anda memiliki rencana yang jauh lebih ambisius. Noah mendengarkan kata-katanya tanpa mengungkapkan emosi apapun. Wanita itu benar, tapi dia tidak tahu apa pola pikir Noah. Dia menyukai kebebasannya saat ini, jadi bergabung dengan sebuah organisasi adalah hal yang mustahil untuk saat ini. Namun, Nuh menyadari pentingnya memiliki sekutu yang kuat. Bahkan jika mereka tidak benar-benar membantunya selama pertempuran atau situasi yang menantang, dia membutuhkan mereka untuk berdagang, menjual, dan membeli barang. Mereka juga dapat memberikan informasi yang tidak dapat diperolehnya jika tidak. Saya kira Legiun adalah tempat saya berada, bukan? Kata Noah sambil mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Wanita itu tersenyum ketika mendengar pertanyaan itu. Dia tidak keberatan dengan sarkasme samar yang tersembunyi dalam suara Noah. Dia berharap dia memiliki reaksi serupa. Kamu tidak perlu menyembunyikan sifat aslimu di dalam Legiun, kata si bibrida. Kami tinggal di negeri luar, di mana badai hukum yang hebat mengguncang langit. Carilah kami ketika Anda bosan mendengarkan makhluk yang tidak dapat memahami Anda. Wanita itu kemudian melemparkan sebuah tanda yang dengan mudah diambil oleh Noah. Benda itu adalah sepotong kayu kecil yang memiliki 3 potongan dalam yang diukir di permukaannya. Namaku Grace, kata bibrida itu sambil berbalik untuk pergi. Sampai berjumpa lagi. Grace pergi tanpa menambahkan penjelasan apapun pada undangannya. Dia bahkan tidak mendeskripsikan Legiun, tetapi Nuh dapat memahami fitur yang paling mencolok. Legiun harus menjadi kekuatan yang hanya terdiri dari bibrida. Noah sudah lama menduga hal seperti itu ada, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Negeri luar seharusnya berada di luar 2 domain tersebut, pikir Noah sambil mengingat beberapa peta negeri abadi. Badai hukum yang mampu mengguncang langit terdengar menarik. Nuh telah belajar tentang badai hukum di dimensi sandal yang terpisah. Dia tahu bahwa mereka ada di negeri abadi, tapi dia belum pernah bertemu mereka. Mungkin badai itu muncul di tempat yang bidangnya lebih tinggi belum stabil, Noah menyimpulkan sebelum mengalihkan perhatiannya ke token tersebut. Potongan kayu kekuningan berbentuk persegi panjang tampak sangat biasa, tetapi tanda di permukaannya memberikan aura aneh pada benda itu. Agresi yang intens muncul dari pemotongan tersebut, namun perasaan damai juga tetap ada di balik ciri-ciri kekerasan tersebut. Aura tersebut memancarkan kekuatan tingkat ke-8, dan itu mengisyaratkan makhluk yang keberadaannya membawa dualitas yang jelas. Noah merasa yakin bahwa manusia dan binatang ajaib tidak dapat menciptakan efek tersebut dengan serangan mereka. Hanya bibrida yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Menarik sekali, pikir Noah sambil menyimpan token itu dan duduk di tanah berwarna merah tua. Pandangannya mengarah ke langit dan melihat melewati lautan api di atas untuk mendarat di lapisan putih yang menutupi keseluruhan tanah abadi. Lubang hitamnya berputar lebih cepat ketika emosi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Negeri abadi sangat luas, dan Nuh hanya menjelajahi sebagian kecil wilayahnya. Masih banyak lagi yang bisa dilihat dan dipelajari, dan hal yang sama juga terjadi pada banyak organisasi yang memenuhi wilayah tersebut. Organisasi rahasia, Legiun, dan berbagai keluarga yang ditemui pada tahun-tahun itu hanyalah bagian dari lingkungan politik negeri abadi. Noah baru saja mulai mempelajari kekuatan-kekuatan tersebut, namun dia merasa sudah kewalahan dengan informasi.
Ketika dia memasangkan kekuatan-kekuatan itu dengan luasnya alam yang lebih tinggi, Nuh merasa bersemangat untuk menjelajah. Dia ingin terjun ke setiap wilayah dan mengungkap rahasia mereka. Tidak peduli apakah pemiliknya adalah manusia atau binatang ajaib. Banyak yang harus dia jelajahi, tetapi levelnya saat ini hanya memungkinkan dia untuk menggores permukaan bidang yang lebih tinggi. Dia hampir bisa pergi kemanapun dia mau, tapi dia tidak bisa mempelajari segala sesuatu tentang tanah itu. Aku sudah ingin mencapai peringkat ke-8, pikir Noah sambil berbaring menatap langit lebih lama. Nuh tahu apa langkah selanjutnya. Dia harus meninggalkan pemandangan neraka dan kembali ke kota Silk Post untuk bertemu Chief Ash. Dia ingin mencari iblis surgawi, dan kelompoknya adalah kesempatan terbaiknya untuk menemukannya. Namun, dia tidak bisa menghadapinya tanpa persiapan, terutama setelah terobosannya baru-baru ini. Chief Ash tidak memberinya batasan waktu, dan Noah berencana untuk mengasimilasi apa yang telah dia peroleh sebelum bergabung dengan kelompoknya. Noah telah mencapai tahap cair, tetapi level barunya tidak menyebabkan perubahan apapun pada lubang hitam. Materi gelap di dalamnya sedikit lebih padat, tapi hanya itu. Pusat kekuasaan keempat dan dantiannya hanya dapat meningkat melalui metode standar. Pikirannya lebih kuat dari sebelumnya, dan hal itu mendapat manfaat dari pertumbuhan keberadaannya. Namun, hal ini tidak menunjukkan peningkatan berarti selain kemampuannya dalam membuat cetak biru lokakarya. Noah berencana untuk melatih dan memoles proses itu sebelum bergabung dengan kelompok Chief Ash. Dia telah menguji seberapa berguna bengkel itu melawan Lady Lena, jadi dia ingin membawa teknik ini ke puncaknya. Tubuhnya lebih baik daripada pusat kekuasaan lainnya karena banyaknya nutrisi berharga di tanah abadi. Apapun di sekitar Nuh mengandung nafas ilahi, sehingga ia dapat mempercepat pertumbuhannya dengan mantap. Warisan Grid Builder dan Evolution Pit telah memberinya material yang ingin dia gunakan. Ide pertamanya adalah untuk meningkatkan teman-temannya, tapi dia berencana untuk membuat teman-teman baru karena pikirannya sepertinya mampu menangani mereka. Teknik penting lainnya yang ingin dia tingkatkan adalah workshop. Nuh telah berhasil menciptakan bayangan makhluk mirip laba-laba, tetapi kekuatan sebenarnya dari bengkel tersebut tidak datang dari kekuatan bawaan yang dibawa oleh cetak biru tersebut. Grid Builder telah menggunakan inti oval untuk memperbaiki boneka berbulu di dalam piramida. Proses tersebut menunjukkan manfaat nyata dari lokakarya tersebut. Makhluk yang dipicu oleh nafas tidak akan memiliki kelemahan yang sama dengan makhluk yang hanya memiliki materi gelap. Kelemahan laba-laba berasal dari situ. Mereka hanyalah kumpulan materi gelap yang tersusun dalam bentuk binatang ajaib. Mereka kekurangan bahan bakar yang dapat memperkuat tubuh mereka dan memperkuat keadaan mereka secara keseluruhan. Nuh juga harus membereskan masalah seni bela diri dan mantra. Dia perlu memperbarui beberapa serangan dan memulihkan teknik pergerakannya untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Aku sedang menjalani pengasingan selama 50 tahun, pikir Noah sebelum mengirim pesan kepada Chief Ash. Dia akan tetap berada di dalam pemandangan neraka untuk berlatih untuk sementara waktu. Noah ingin mempersiapkan pertemuannya dengan Divine Demon. Kelahiran Pedang Iblis bab 1375 berkumpul. Nuh tidak tinggal di wilayah gemuruh. Guild yang dikirim oleh Chief Ash tahu bahwa dia ada di sana, dan Crystal City tidak menarik hadiahnya. Lebih banyak tentara bayaran dan pembunuh akan datang untuknya, jadi dia tidak bisa tetap berada di tempat yang sama untuk berlatih. Lebih baik mencari tempat lain yang jauh dari wilayah gemuruh di mana dia bisa menghabiskan tahun-tahun yang damai dan fokus pada kehebatannya. Noah memiliki peta dan batu jiwa untuk digunakan jika dia kehabisan ide. Menemukan tempat aman di dalam lanskap neraka bukanlah masalah karena banyaknya pasukan yang menduduki wilayahnya. Nuh akhirnya memilih untuk menghindari interaksi apapun dengan kekuatan manusia dan melakukan perjalanan melalui lautan api yang luas sampai ia menemukan tempat yang jauh dari warisan yang tercatat. Tapi di tingkat menengah tidak bisa melukainya lagi, jadi dia punya banyak pilihan. Begitu dia menemukan tempat yang layak, Nuh menyebarkan dunia gelapnya dan mulai berkultivasi. Banyak yang harus dia lakukan, tapi dia tidak bisa mengambil risiko membuat marah kepala Ash karena dialah satu-satunya petunjuk menuju iblis surgawi. Dia harus fokus pada kemampuan yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tahun-tahun berlalu dengan damai di dalam pemandangan neraka. Tidak ada yang bisa menemukan Nuh saat dia berkultivasi di tempat acak di antara lautan api. Kemampuan pelacakannya juga tidak berfungsi karena dunia gelapnya memastikan untuk menghapus setiap jejak yang dia tinggalkan selama perjalanan. Setelah lebih dari 50 tahun, Noah memutuskan untuk meninggalkan dimensi terpisah dan bertemu dengan Chief Ash. Jubah dan dunia gelapnya menyembunyikannya dari pandangan yang tidak diinginkan, dan dia dengan cepat berhasil membubarkan pengejarnya begitu dia kembali ke hutan belantara. Noah tidak bisa kembali ke kota Silk Post. Crystal City adalah salah satu penguasa pemukiman itu, jadi dia tidak bisa tampil di depan umum. Chief Ash juga menyarankan untuk tidak melakukan hal itu karena kerjasama mereka akan terungkap jika seseorang mengenalinya. Chief Ash dan kelompoknya mencapai Noah di hutan dekat kota Silk Post setelah bertukar beberapa pesan mental.
Mereka tampaknya tidak merasa terganggu dengan kenyataan bahwa mereka harus menunggu lebih dari setengah abad untuk memulai misi mereka. Puluhan tahun berlalu seolah-olah hanya hitungan detik bagi para penggarap dewa, jadi mereka tidak keberatan menunggu sampai dia menyelesaikan penjelajahannya di pemandangan neraka. Tanah Kejatuhan memiliki lebih banyak wilayah saat itu, kata Chief Ash setelah dia melakukan beberapa salam resmi dengan Noah. Binatang ajaib telah mengambil sebagian besar dari mereka karena ekspansi mereka yang terus-menerus. Menurut pendapatku, manusia tidak bisa menang melawan musuh itu. Noah hanya bisa mengangguk mendengar penjelasannya. Dia ingin menghiburnya karena dia telah segera meninggalkan pemandangan neraka, tapi dia tidak peduli dengan kata-katanya. Dia hanya ingin tahu apa yang dia ketahui tentang Divine Demon. Kamu yang memimpin, kata Noah sambil meluruskan posisinya. Saya harap kekuatan ini cukup untuk menjatuhkannya. Kelompok Chief Ash terdiri dari 12 penggarap tahap gas dan dia. Mereka bukanlah kekuatan yang lemah, tapi Nuh memiliki perasaan samar bahwa mereka tidak cukup melawan iblis surgawi. Bukan, jawab Chief Ash terus terang. Bajingan sombong itu berada dalam tahap solid. Peran kami adalah mendukung kelompok utama selama pertempuran. Pemimpin kami akan melawan iblis ilahi secara langsung. Noah mengungkapkan ekspresi terkejut mendengar kata-kata itu. Dia selalu berpikir bahwa Chief Ash adalah pemimpin guildnya. Dia tidak mengira dia akan menjadi bawahan yang sederhana. Benar, mereka tidak mencatat hal ini di perpustakaan, kata Chief Ash. Setiap guild membutuhkan seorang kultivator dalam tahap solid untuk mendapatkan pengakuan dari kekuatan yang lebih kuat. Anda bahkan dapat membentuk seluruh organisasi setelah Anda memiliki seorang kultivator di peringkat ke-8. Tentara bayaran dan pembunuh hanya dapat memiliki pemimpin dalam tahap cair, tapi mereka bukan kelompok sungguhan. Noah membatasi dirinya untuk mengangguk lagi, tapi dia merasa bahagia di dalam hatinya. Kerjasamanya dengan Chief Ash baru saja dimulai, namun dia telah memperoleh informasi berharga yang tidak dapat ditawarkan oleh perpustakaan. Kalau begitu, kita harus bergabung dengan seorang penggarap panggung yang solid, pikir Noah sambil menahan emosinya. Saya ingin tahu seberapa kuat para ahli di tingkat itu. Noah pun merasa beruntung karena telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan kehebatannya. Dia tidak akan siap bahkan di depan seorang penggarap panggung yang solid. Dia tidak akan menang jika pertempuran terjadi, tapi dia merasa yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Ku hanya perlu memutuskan apa yang harus kulakukan setelah kita menemukan iblis surgawi, pikir Noah. Masih belum jelas apakah Divine Demon bisa menjadi sekutu. Perilaku ahli itu akan menentukan tindakan Nuh. Noah tidak ingin melawannya, tapi dia tidak akan ragu untuk menghunus pedangnya jika situasinya membutuhkannya. Apakah ini berarti Divine Demon memiliki guild? Noah bertanya sambil terus menyelidiki. Tidak, malah sebaliknya, jawab Chief Ash. Dia tidak ingin bergabung dengan organisasi manapun, dan dia bahkan membunuh siapapun yang mencoba menemukannya. Orang-orang seperti dia tidak jarang jika menyangkut para penggarap tingkat tinggi, tetapi mereka biasanya memahami batasan bepergian tanpa dukungan organisasi lebih awal. Dia adalah pengecualian. Bagaimana dengan kontak dan aliansinya? Lanjut Nuh. Apakah dia tidak punya pelanggan? Saya tidak percaya dia tidak mendapat bantuan setelah menghabiskan begitu lama di Tanah Abadi. Kami telah mengkonfirmasi beberapa nama melalui organisasi rahasia, kata Chief Ash. Mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Hubungan mereka sangat profesional, jadi kita mungkin akan mendapat masalah hanya jika iblis ilahi mempunyai sumber daya spesifik yang berasal dari kekuatan lain. Noah mengangguk untuk ketiga kalinya sebelum mengikuti pasukan yang lebih lemah yang sudah mulai bergerak menuju tujuan mereka. Kultivator biasa tidak bisa melintasi hutan belantara seperti dia. Mereka membutuhkan jalan aman yang bisa mereka lalui tanpa bertemu banyak binatang ajaib. Kelompok itu bergerak cepat. Chief Ash tidak memberitahu Noah tujuan mereka, tapi dia bisa menebak kemana mereka pergi karena dia tahu tata letak umum Tanah Abadi. Mereka kembali ke wilayah pengaruh kota Fagona. Nuh dan yang lainnya melakukan perjalanan selama berbulan-bulan melewati padang gurun. Kelompok Chief Ash mengetahui semua jalur aman melalui hutan, gunung, dan danau yang terlihat dalam pandangan mereka, dan Noah hanya bisa beradaptasi dengan pendekatan mereka terhadap daratan tersebut. Kelompok itu tidak bermaksud untuk kembali ke kota Fagona. Chief Ash dan yang lainnya sedang menuju ke salah satu wilayah pinggiran di dalam barisan pegunungan. Semakin banyak petani bermunculan di wilayah itu. Beberapa kelompok berkumpul menuju puncak gunung dan membawa hadiah yang mereka tunjukkan kepada para penggarap lainnya untuk dibanggakan. Noah tidak mengerti kenapa mereka melakukan hal seperti itu, tapi Chief Ash dengan senang hati mulai menjelaskan lagi. Bosnya ada di puncak, kata Chief Ash. Guild saya tidak memiliki banyak batasan, tapi pemimpin kami ingin melihat hasil misi kami sebelum memberikan beberapa hadiah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambil hadiah apapun? Noah bertanya, tapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia sudah tahu jawabannya. Saya sudah menyelesaikan beberapa tugas, kata Ketua Ash. Para ahli itu sebagian besar adalah kultivator lemah yang bahkan tidak bisa melewati fase awal tingkatan dewa.
Meminta bantuan adalah satu-satunya harapan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1376 Maret. Nuh mengamati jejak para petani yang mendaki gunung. Mereka adalah satu peleton ahli yang berada di tingkat terbawah gas, dan dia dapat menghitung setidaknya 40 dari mereka dari posisinya. Bos akan menggunakan seluruh kekuatan guild kita untuk misi ini, lanjut Chief Ash menjelaskan. Iblis ilahi bukanlah lawan yang bisa kami anggap enteng, dan kami sangat peduli untuk bergabung dengan organisasi rahasia. Noah mengangguk, tapi pikirannya tertuju pada topik lain. Fakta bahwa bos Chief Ash ingin menggunakan seluruh guild untuk Divine Demon menegaskan kekuatan sang ahli dan membuat Noah semakin penasaran untuk bertemu dengannya. Aku seharusnya bisa menangani mereka jika iblis surgawi menjaga bosnya, pikir Noah sambil merencanakan kemungkinan pengkhianatan. Kegembiraannya meningkat saat para ahli mendaki dan turun dari gunung. Peleton itu perlahan bersiap untuk bergerak. Sudah hampir waktunya untuk bertemu dengan leluhur sekte iblis. Pada akhirnya kamu menemukannya. Suara laki-laki tiba-tiba bergema dari satu sisi barisan pegunungan dan memecah suasana damai. Aura Chief Ash menjadi tegang saat suara itu sampai ke telinganya, dan Noah melewatkan detail itu. Dia berbalik ke arah suara itu dan melihat peleton kecil lainnya telah tiba di gunung. Tim itu memiliki ahli tahap cair yang memimpinnya. Dia adalah seorang pria jangkung dan kekar yang mengenakan jubah compang camping. Wajah dan rambut hitam pendeknya penuh dengan kotoran, namun mata merahnya yang bersinar menciptakan kontras yang tajam pada penampilannya. Chief Barret dari kota By Cross. Ketua Ash mengumumkan. Terlambat seperti biasanya. Saya tidak mengira Anda akan membutuhkan waktu lama, jawab Chief Barret. Crystal City jarang gagal. Pandangan Chief Barret beralih ke Noah setelah kalimat itu. Pakar itu mencoba memeriksanya, tetapi kesadarannya menghancurkan gelombang mental itu bahkan sebelum gelombang itu bisa mendarat di kulitnya. Dia tampak kuat, Chief Barret menyimpulkan dengan senyuman muncul di wajahnya. Chief Ash menoleh ke arah Noah, tapi dia mengabaikan tatapan ingin tahunya. Dia tidak akan mengungkapkan apapun kepada para ahli itu karena ada kemungkinan besar dia akan mengkhianati mereka. Beberapa peleton lagi yang dipimpin oleh kultivator tahap cair tiba setelahnya. Serikat Ketua Ash memiliki 6 ahli dalam tahap cair, beberapa ratus ahli dalam tahap gas, dan satu pemimpin dalam tahap padat. Itu adalah kekuatan yang sangat besar di mata Nuh, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah dalam lingkungan politik tingkat tinggi. Keenam kepala suku mengadakan pertemuan pribadi sebelum menginstruksikan pasukan masing-masing dan berbagai penggarap panggung gas yang turun dari gunung. Mereka sedang mempersiapkan semua orang untuk misi tersebut, dan mereka segera menyelesaikan tugas mereka. Nuh duduk bersila di atas tanah berbatu tanpa berinteraksi dengan ahli lainnya. Gelombang mental dan tatapan penasaran terbang ke arahnya, namun kesadarannya melindunginya dari analisis yang tidak diinginkan. Kata-kata Grace bergema di benaknya ketika dia merasakan tatapan yang semakin menakutkan dan khawatir. Para ahli tersebut tampak prihatin dengan spesiesnya, dan yang paling cemas bahkan mulai mendiskusikan kelemahan Bibrida dengan lantang. Nuh tidak bereaksi terhadap ejekan apapun. Dia tahu bagaimana keadaan di antara pasukan itu. Para kultivator yang lebih lemah hanya ingin merasa kuat sementara pemimpinnya melindungi mereka. Kemudian, setelah semua orang menyelesaikan persiapannya, aura berat turun dari gunung. Seluruh ahli di area tersebut berhenti mengobrol dan meluruskan posisinya untuk membungkuk ke arah sosok yang muncul di atas mereka. Noah tidak membungkuk, dan instingnya menjerit saat dia menatap pria yang sedang turun dari gunung. Dia adalah seorang pria pendek dengan penampilan seperti anak kecil. Dia memiliki rambut emas panjang dan mata emas, dan dia mengenakan jubah hitam yang menutupi warna cerahnya. Tatapan anak itu menembus pasukannya sebelum mendarat pada Noah. Gelombang mentalnya yang padat terbang ke arahnya dan mulai menembus kesadarannya, tetapi lapisan materi gelap segera menyebar ke dalam tubuh Nuh dan menyembunyikan setiap detail keberadaannya. Pakar panggung padat tidak merasa takut dengan materi gelap, tetapi serangkaian raungan memenuhi gelombang mentalnya segera setelah menyentuh energi Nuh yang lebih tinggi. Jesus juga memasuki pikirannya dan memaksanya menghentikan analisisnya. Sungguh makhluk yang aneh, kata anak itu dengan suara kuno yang tidak sesuai dengan penampilannya. Apakah dia benar-benar membunuh Lady Lena dari Crystal City? Baik, Tuan, kata Chief Ash setelah mengangkat kepalanya. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Dia menghancurkan kepalanya dan memakan dantian bawahannya. Nuh tidak mengungkapkan emosi apapun, tetapi rasa dingin mulai memenuhi pikirannya. Nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi itu. Seolah-olah guild siap mengkhianatinya kapan saja. Menentang iblis kan? Anak itu melanjutkan, dan Noah membatasi dirinya untuk mengangguk pada pertanyaannya. Saya Bos Van, kata anak itu. Bantulah guildku, dan aku akan menghadiahimu dengan batu jiwa dan ajaran tentang tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu pikir kamu dapat menangani misi ini? Tentu saja, jawab Noah saat strategi mulai menumpuk di benaknya. Rencana yang tak terhitung jumlahnya melonjak saat dia memeriksa penggarap panggung yang solid.
Noah tidak bisa memahami banyak dari aura Bos Fan, tapi nalurinya bisa memberinya gambaran samar tentang kekuatan sang ahli. Tak perlu dikatakan lagi, Noah merasa hampir hancur oleh tekanan Bos Fan. Pakar itu terlalu kuat, panggung padat sepertinya menjadi ranah tersendiri. Bagus, kata Bos Fan. Kalau begitu, mari kita berbaris. Iblis ilahi tinggal di dekat perbatasan dengan negeri luar. Ini adalah zona tanpa hukum, jadi jangan menahan apapun. Aku tahu dia tidak akan melakukannya. Pasukan di bawahnya menyuarakan seruan perang singkat sebelum berbalik menuju tujuan mereka dan memulai perjalanan mereka. Mereka berlari menuju jalan aman tepat setelah gunung itu, dan hanya Bos Fan yang tetap berada di udara untuk memeriksa situasinya. Nuh tidak bergabung dengan pasukan di jalur yang aman. Dia berjalan melewati zona bahaya di dekat pasukan itu sambil terus memeriksa kekuatannya. Dia bahkan menggunakan teknik deduksi ilahi untuk memulai proyek lain. Bos Fan tidak pernah kehilangan jejaknya. Kesadaran ahli panggung yang solid dapat mencakup seluruh wilayah, dan Nuh memastikan untuk tetap berada dalam jangkauannya. Dia tidak ingin membuat mereka kehilangan kepercayaan padanya. Nuh belum pernah menjelajahi wilayah antara kota Fagona dan negeri luar. Mereka berada di arah yang berlawanan dengan kota Silk Post, tetapi jaraknya jauh lebih lama. Guild tersebut secara aktif berbaris menuju tepi tanah abadi. Pesawat yang lebih tinggi tidak pernah berhenti mengembang, sehingga Nuh tidak dapat memperkirakan berapa lama perjalanan yang akan ditempuh. Kelompok tersebut berbaris melewati pemukiman manusia besar dan kecil. Nuh bahkan melihat beberapa istana terpencil yang menguasai seluruh wilayah. Wilayah manusia adalah rumah bagi banyak kekuatan, dan sebagian besar dari mereka harus menetap di wilayah pinggiran karena wilayah pusat sudah memiliki organisasi yang kuat. Tanah itu bahkan tidak memiliki batasan seperti kota-kota lain. Mereka dapat menampilkan pertempuran di antara para petani yang ingin menguasai wilayah tersebut. Hanya pemukiman besar dengan keberadaan banyak peringkat 8 yang bisa hidup damai. Kita hampir sampai, Bos Fan akhirnya menyampaikan melalui kesadarannya. Pasukan memperlambat kemajuan mereka pada saat itu dan bersiap untuk pertempuran. Mereka mengeluarkan berbagai benda bertulis dan menciptakan formasi pertempuran sambil menunggu perintah pemimpin mereka. Nuh tidak tahu apa yang mereka harapkan darinya dalam situasi itu, tetapi Bos Fan segera turun dari langit untuk mengatasi keraguannya. Iblis ilahi ada di suatu tempat di wilayah berikutnya, kata Bos Fan. Pergi dan pancing dia keluar. Kelahiran Pedang Iblis bab 1377 Setan Ilahi. Jadi itulah rencana mereka, pikir Noah setelah kata-kata Bos Fan sampai ke telinganya. Menggunakan Nuh sebagai umpan secara teori bukanlah strategi yang buruk. Chief Ash dan Bos Fan tidak menyadari sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Divine Demon. Mereka tidak keberatan mengujinya dalam misi itu. Bahkan jika Nuh mengkhianati mereka di tengah misi, mereka akan mengetahui posisi iblis-iblis. Itu sudah bagus untuk rencana mereka. Seluruh guild bisa mengepungnya pada saat itu. Guild tidak akan kehilangan apapun bahkan jika Noah melarikan diri tanpa mencari Divine Demon. Bos Fan hanya akan mengubah taktik pada saat itu. Meski begitu, mereka tidak menduga skenario terburuknya. Noah bukanlah seorang kultivator sederhana yang telah mempelajari legenda tentang iblis surgawi selama dia tinggal di alam bawah. Dia adalah ahli warisnya, dan meninggalkannya sendirian dengan ahlinya dapat membawa hasil yang tidak terduga. Nuh tidak menjawab. Dia tidak perlu membalas Bos Fan untuk mengungkapkan keputusannya memainkan umpan. Situasi ini menguntungkannya, dan dia tidak bisa lepas dari perintah itu. Maukah kamu menangani sisanya? Nuh bertanya. Fokuslah untuk memancing dia keluar, kata Bos Fan setelah mendengus. Dia tidak bisa mengalahkan seluruh guildku jika dia bertarung di tempat terbuka. Nuh memikirkan tentang teknik penyalinan dan bertanya-tanya apakah iblis surgawi telah berhasil memperbaikinya selama dia tinggal di tanah abadi. Namun, dia dengan cepat fokus pada misinya dan beralih terbang ke wilayah berikutnya. Tatapan Bos Fan dan anggota guild lainnya mendarat di punggung Noah saat dia berangkat dari medan biru dan terbang menuju wilayah berikutnya. Kepergiannya menandai dimulainya misi, dan aura tegang memenuhi lingkungan saat para ahli mulai merasakan tekanan dari pertempuran yang akan segera terjadi. Tidak biasa bagi para penggarap yang lebih lemah untuk melawan yang lebih kuat. Lawan guildnya adalah ahli panggung yang solid, dan hanya Bos Fan yang menandingi kekuatan itu. Chief Ash dan yang lainnya bisa bergabung dalam pertempuran secara langsung. Anak buah Bos Fan menggunakan alat penyelubung untuk bersembunyi di antara tanaman ajaib tinggi yang memenuhi wilayah itu dan bersiap menghadapi kedatangan lawan mereka. Sebaliknya, Bos Fan tetap terbuka. Dia berdiri di tengah langit dengan kesadarannya terbuka. Tidak ada yang lolos dari gelombang mentalnya. Dia bisa merasakan setiap makhluk di hutan yang memenuhi wilayah tersebut. Nuh mempelajari lingkungan saat ia terbang di atas daratan tersebut. Hutan luas terbentang dalam pandangannya, dan beberapa gunung mengganggu pemandangan hijau itu. Pohon-pohon itu juga menyembunyikan beberapa retakan dalam yang menghubungkan permukaan dengan dunia bawah tanah yang tidak diketahui. Iblis surgawi sepertinya bukan tipe orang yang bersembunyi di bawah tanah,
pikir Noah saat nalurinya memandu gerakannya. Tapi aku tidak bisa merasakan apapun dari atas sini. Nuh mempelajari hutan, terbang mengelilingi pegunungan, dan memeriksa sarang yang memancarkan aura kuat. Tapi dia tidak menemukan iblis surgawi. Itu meninggalkannya dengan dunia bawah tanah, yang tidak ragu-ragu dia jelajahi. Noah menyelam ke dalam salah satu retakan terbesar dan menemukan sesuatu yang aneh segera setelah dia mencapai kedalaman tertentu. Dia tidak merasakan apapun sejak saat itu dan seterusnya. Tanah bahkan tidak memancarkan aura biasanya. Ada sesuatu yang menutupi area tersebut. Itu menyerupai penghalang yang dimaksudkan untuk menyembunyikan aura apapun atau mencegahnya menyebar ke lingkungan. Nuh tidak dapat mengidentifikasi sifat aslinya, tetapi nalurinya memastikan bahwa itu tidak berbahaya, jadi dia melanjutkan keturunannya. Kakinya akhirnya mencapai selaput yang tak terlihat. Sentuhan kecil itu menciptakan gelombang melintasi penghalang yang menunjukkan kepada Nuh seberapa jauh perlindungan itu terbentang. Itu menutupi keseluruhan retakan dan sebagian besar dindingnya, tapi tidak mencegah siapapun untuk melewatinya. Noah bisa langsung masuk jika dia menginginkannya, tapi dia lebih suka menguji yang lain terlebih dahulu. Kesadarannya menyebar untuk memastikan gelombang mental Bos Van dapat mencapai tempat itu, dan suara lembut keluar dari mulutnya setelah dia memastikan detail itu. Saya penentang iblis, pewaris warisan iblis ilahi, dan pemimpin sekte iblis, kata Noah. Saya meminta pertemuan dengan Divine Demon. Kata-katanya menyebar melalui celah, tapi tidak ada yang terjadi di sisi lain penghalang. Nuh hanya bisa menghela nafas dan melewati selaput itu, berharap iblis surgawi tidak membangun pertahanan apapun yang dapat menipu indranya. Membran itu tidak membawa aura aneh apapun. Itu tidak menunjukkan apapun yang dapat mengungkapkan detail tentang individualitas iblis surgawi, dan Nuh bahkan tidak repot-repot memeriksanya setelah menemukan fitur itu. Begitu dia melewati penghalang, Noah bisa merasakan aura yang berasal dari aura bawah tanah itu. Dia segera merasakan kehadiran beberapa binatang ajaib bersama dengan emosi kuat yang memenuhi setiap materi di area tersebut. Retakan itu berakhir di sebuah lembah yang terbelah menjadi banyak terowongan. Dunia bawah tanah yang luas sepertinya terbentang dari tempat itu, dan Nuh bahkan menduga bahwa beberapa jalan itu akan mengarah ke celah lainnya. Namun, fokus utamanya tetap pada emosi aneh itu. Apakah ini tujuan pertempuran? Noah bertanya-tanya sambil menghirup udara yang dipenuhi dengan emosi itu. Bersama June selama berabad-abad telah mengajari Nuh berbagai nuansa berbeda yang bisa dimiliki oleh niat berperang. June memancarkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia bertarung, sementara Noah membocorkan agresi dingin dalam situasi tersebut. Sebaliknya, niat bertarung yang memenuhi lembah tampak serakah. Ia menginginkan sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh Nuh tanpa petunjuk apapun. Bahkan bukan kekerasan, tapi tampaknya siap meledak. Binatang ajaib yang dirasakan saat turun berada di dalam terowongan. Jalan itu cukup dalam, sehingga Nuh tidak dapat memahami di mana sebenarnya makhluk-makhluk itu berada. Hal yang sama berlaku untuk iblis surgawi. Nuh tidak dapat menemukannya dari posisinya di lembah. Dia perlu memasuki terowongan dan menjelajahi dunia bawah tanah untuk menemukan targetnya, dan kesadaran superiornya membantunya dalam tugas tersebut. Noah hanya perlu berjalan di depan setiap pintu masuk dan mengingat dalam benaknya hal-hal yang membuat instingnya berteriak lebih keras. Jika iblis ilahi menduduki wilayah tersebut, dia akan menjadi makhluk terkuat di seluruh dunia bawah tanah. Pakar itu hanyalah manusia, jadi kecil kemungkinannya dia belajar hidup damai dengan binatang ajaib itu. Kemungkinan besar dia telah mengirimkannya. Noah mengaktifkan jubahnya dan memasuki terowongan yang menyembunyikan bahaya terbesar. Materi gelapnya juga menyebar ke bawah jaringannya untuk mempersiapkan lapisan pertahanan pertama jika ada jebakan cepat yang diaktifkan. Penjelajahan berjalan lancar hingga terowongan terbuka menjadi aula bawah tanah besar yang terbagi menjadi lebih banyak gua. Nuh dapat menghitung lebih dari 16 jalur dari posisinya, tetapi perhatiannya segera tertuju pada sosok yang terletak di salah satu pintu masuk di atasnya. Sosok itu milik seorang pria paruh baya dengan rambut putih panjang dan tanpa beruang. Aura pekat mengelilingi tubuhnya, dan mata merahnya menyinari botol yang dia bawa ke mulutnya. Nuh pernah melihat sosok serupa di masa lalu. Dia berada di dasar warisan yang tersembunyi di bawah pusaran air besar dekat Kepulauan Karang. Dia bisa langsung mengenali iblis ilahi ketika dia melihatnya. Akhirnya kita bertemu, kata Noah sambil membungkuk. Dia merasakan rasa terima kasih yang murni terhadap iblis surgawi. Sikapnya mengungkapkan betapa besarnya warisan sang ahli dan murid-muridnya telah meningkatkan kehidupan Nuh. Aku sedang berpikir, kata iblis surgawi tanpa membalikkan kematiannya. Aku tidak berbicara ketika sedang berpikir. Bicaralah dengan para naga. Naga, Noah bertanya sebelum serangkaian kepala drakonik keluar dari berbagai terowongan yang terhubung ke aula besar itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1378 pewaris. Makanan, beberapa makanan. Makanlah sebelum bajingan itu menghentikan kita lagi. Nuh menerjemahkan auman naga dalam pikirannya saat dia memeriksa makhluk-makhluk itu.
Sisik hitam menjadi terlihat setelah makhluk-makhluk itu mengintip keluar dari terowongan mereka untuk menatap mata reptil mereka. Kedipan yang sama yang dilihat Nuh ketika dia melintasi penghalang menyebar melalui dinding aula bawah tanah. Selaput padat menutupi seluruh area, dan sifat-sifatnya membuat naga tersembunyi dari kesadaran Nuh saat mereka berada di dalam terowongan. Dia tidak kehilangan kebiasaan lamanya, pikir Noah sambil melihat makhluk-makhluk itu keluar dari terowongan dan memperlihatkan tubuh besar mereka. Mereka semua adalah naga api, spesies makhluk mirip naga yang paling umum. Panjangnya lebih dari 20 meter dan bisa mengubah api yang dimuntahkan dari mulut runcingnya. Naga api tidaklah lemah, namun mereka tidak memiliki ciri khusus yang dapat membuat mereka bersinar di antara spesies naga lainnya. Mereka adalah makhluk kuat yang tidak memiliki kelemahan apapun. Haruskah aku pamer? Nuh bertanya-tanya ketika 18 naga itu membuka mulut mereka dan memuntahkan api merah yang memenuhi seluruh aula bawah tanah. Nyala api berkobar di seluruh area tetapi tidak menembus membran yang menutupi berbagai terowongan. Penghalang itu menghentikan mereka mencapai lembah atau jalan setapak yang menuju ke permukaan dan membuat mereka terkurung di dalam aula luas itu. Saat apinya menyebar, para naga melihat Nuh dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada kerusakan yang muncul di tubuhnya, dan bahkan jubahnya masih utuh. Dia telah menahan serangan itu tanpa menggunakan satu teknik pun. Tidak ada satupun naga di tingkat atas di antara kelompok itu. Beberapa dari mereka berada di tingkat menengah, tetapi sebagian besar makhluk itu berada di tingkat bawah. Beberapa naga tingkat menengah lebih kuat dari Nuh dalam hal kemajuan melalui peringkat ke-7, tetapi api mereka bahkan tidak dapat menggores kulitnya. Tubuh Nuh terlalu kuat dibandingkan makhluk-makhluk itu. Mereka perlu menggunakan kemampuan bawaan mereka dan mengoordinasikan serangan jika ingin melukainya. Apinya tidak menghasilkan apa-apa. Serang secara langsung, robek dengan taringmu. Naga-naga itu mengeluarkan perintah yang bisa dipahami Nuh. Tetapi mendengarkan mereka tidak mengubah pendekatannya terhadap situasi tersebut. Jika iblis surgawi ingin mengujinya, dia akan menunjukkan kepadanya kekuatan sebenarnya dari ahli warisnya. Makhluk-makhluk itu mengepakkan sayapnya untuk meningkatkan momentumnya saat mereka menyerang ke arah Nuh. Taungan lapar memenuhi aula bawah tanah saat gerombolan itu berkumpul padanya dari segala arah, tapi dia tidak bergerak bahkan ke depan dengan tampilan kekuatan seperti itu. Nuh membatasi dirinya untuk membuka mulut dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam yang membuat selaput di dinding bergetar. Para naga langsung menghentikan pergerakan mereka dengan menancapkan cakar mereka di medan yang berbatu, dan getaran lembut mengalir melalui sisik mereka saat teriakan itu memenuhi telinga mereka. Taungan itu membawa arti sederhana. Nuh telah memerintahkan para naga untuk membungkuk sementara harga dirinya mengalir ke dalam suaranya. Makhluk-makhluk itu tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mereka merasakan aura naga pemakan cahaya memenuhi teriakan itu. Kebanggaan Nuh tidak hanya membawa kekuatan naga pemakan cahaya. Dia telah meningkatkan spesiesnya beberapa kali, jadi makhluk-makhluk itu melihatnya sebagai spesimen terhebat di antara binatang mirip naga. Mereka belum pernah merasakan sesuatu yang begitu kuat sepanjang hidup mereka. Naluri mereka bertindak sebelum mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Para naga menundukkan kepala mereka, dan getaran mereka semakin kuat ketika Nuh membuka kesadarannya untuk menutupi harga diri mereka. Satu raungan sudah cukup untuk menjinakkan makhluk-makhluk itu. Divine Demon akhirnya mengalihkan pandangannya ke bagian bawah aula pada saat itu. Noah merasakan hal itu dan mengangkat matanya untuk bertukar pandang dengan sang ahli. Pupil reptilnya bertemu dengan mata merah itu, dan cahaya lembut bersinar darinya saat teknik deduksi ilahi mereka aktif dengan sendirinya. Prasasti di dinding mental Nuh tidak menghabiskan energi mental apapun. Mereka hanya menyala ketika mereka merasakan garis serupa di dalam pikiran sang ahli. Serangkaian kenangan keluar dari lautan mental Nuh dan melesat ke arah iblis surgawi saat tatapan itu berlanjut. Pemikiran tersebut menampilkan semua peristiwa yang berkaitan dengan iblis ilahi, sekte iblis, dan identitas Nuh sebagai pewaris. Iblis surgawi menyerap ingatan itu dan menutup matanya untuk memprosesnya. Teknik deduksi ilahi Nuh dinonaktifkan pada saat itu, dan tidak ada efek buruk yang menyebar ke dalam pikirannya setelah kejadian aneh itu. Akar itu mengangguk beberapa kali saat dia memeriksa ingatan itu. Berbagai emosi muncul di wajahnya saat dia mempelajari peristiwa yang terjadi setelah kenaikannya. Nuh tetap diam untuk menghormati ahlinya. Kenangan itu memberitahunya tentang pengkhianatan iblis yang mengamuk dan semua kesulitan yang diderita murid-muridnya yang lain. Noah tidak berani mengganggunya dalam situasi seperti itu. Setelah beberapa saat, iblis surgawi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Botolnya mencapai mulutnya sekali lagi, dan suara-suara minuman mengikuti gerakan itu. Botol itu kemudian habis, dan iblis surgawi melemparkannya ke sisinya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali pada Nuh. Suara yang disebabkan oleh pecahnya botol bergema di aula bawah tanah saat keduanya mulai saling menatap lagi. Noah Balvan, pangeran iblis dari sarang, iblis penentang, iblis ilahi berkata perlahan,
Murid-muridku telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Sebagai guru mereka, aku malu. Mereka telah menjadi sekutu yang berharga dalam sebagian besar perjalanan kultivasi saya, jawab Noah. Penggarap biasa tidak bisa menandingi kekuatan iblis. Warisanmu aman di tangan mereka. Divine Demon mendengus sebelum melompat keluar dari terowongan. Dia mendarat di atas seekor naga dan menggelengkan kepalanya ke arah makhluk-makhluk itu. Binatang-binatang itu masih membungkuk ke arah Nuh, dan kedatangan sipir mereka membuat mereka gemetar semakin hebat. Mereka mati karena lemah, iblis surgawi mengumumkan. Aku hanya bisa membenarkan Chasing Demon. Yang lain tidak layak menyandang gelar mereka jika satu pengkhianatan telah menyebabkan kematian mereka. Noah tidak tahu harus menjawab apa pada kalimat itu. Pengkhianatan iblis yang membinasakan sangat efektif karena sekte ortodoks memiliki akses terhadap warisan penatua ilahi Tabita. Iblis ilahi telah meninggalkan warisannya di Nusantara, sehingga sekte iblis tidak dapat memenangkan pertempuran itu. Aku tidak bisa membaca pikiranmu lagi, kata iblis ilahi, tetapi aku bisa memahami pikiranmu. Murid-muridku tidak punya alasan. Kekalahan adalah kekalahan. Aku berharap iblis terbang dan iblis mimpi segera naik sehingga aku bisa mulai melatih mereka lagi. Senyuman lebar muncul di wajah iblis ilahi pada saat itu. Dia menepuk salah satu sayap naga di bawahnya saat pemikiran tentang bagaimana menghukum iblis yang masih hidup memenuhi pikirannya. Jadi, kamu adalah Bibrida, kata iblis surgawi ketika dia kembali fokus pada Nuh. Spesiesmu mungkin berguna di negeri luar. Legion menyembunyikan sesuatu yang berharga, tapi anggotanya tidak mau memberitahuku apapun. Aku ingin tahu apa yang akan mereka katakan saat aku menunjukkan kepada mereka bahwa pewarisku adalah Bibrida. Noah langsung merasa penasaran dengan hal itu, namun tiba-tiba dia teringat akan situasi berbahaya di sekitar wilayah tersebut. Guild Boss Fan masih siap menyergap Divine Demon segera setelah dia keluar dari sarangnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1379 Peluit. Boss Fan dan guildnya ada di luar, menunggu untuk menyergapmu. Noah menjelaskan ketika dia melihat Divine Demon bermaksud untuk segera pergi. Apakah tempat ini mempunyai jalan keluar rahasia? Iya, seru iblis ilahi, tetapi kami tidak akan menggunakannya. Musuh kami telah datang untuk kami. Wajar jika kami menunjukkan rasa terima kasih kami kepada mereka. Aura yang kuat merembes keluar dari sosok iblis ilahi setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Kegembiraan, niat bertarung, dan nada menantang memenuhi gelombang mental kekerasan yang menyebar di aula bawah tanah. Selaput itu hancur ketika menyentuh kesadaran iblis surgawi. Dia telah mempersiapkan diri untuk pergi tanpa bertanya lebih banyak kepada Nuh tentang pasukan yang menunggunya di permukaan. Saya akan mengurus Boss Fan, kata Divine Demon. Kamu akan menangani yang lain. Serikat tersebut memiliki 6 pembudidaya dalam tahap cair dan beberapa ratus ahli tahap gas. Mereka bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng oleh Nuh, terutama karena dia kurang pengalaman dalam pertempuran di level itu. Dia hanya bertarung melawan Lady Lena sejak dia mencapai tahap cair. Tidak bisakah kita merencanakan sesuatu? Nuh bertanya. Kita dapat dengan mudah mengejutkan mereka jika kita menggunakan membran dan beberapa teknik. Kami bisa, jawab iblis surgawi, tetapi kami tidak akan melakukannya. Kami akan menghadapi lawan kami secara langsung dan mengalahkan mereka dengan keunggulan kami. Berhentilah membuang waktu kecuali Anda ingin melihat naga di tingkat atas. Mata Nuh berbinar mendengar kata-kata itu. Iblis surgawi memiliki akses ke binatang ajaib di tingkat atas, dan itu membuat rasa laparnya bangkit. Jangan pernah memikirkannya, kata Divine Demon setelah dia menyadari perubahan ekspresi Noah. Aku menghargai nagaku. Jika kamu menginginkan makanan, kamu memiliki musuh yang menunggu di luar. Nuh merasa terkejut melihat betapa cepatnya situasi berkembang. Dia datang ke sana bersama Chief Ash dan Boss Fan kurang dari sehari yang lalu, tapi dia sekarang bekerja sama dengan Divine Demon. Bisakah kamu menangani Boss Fan? Noah akhirnya bertanya ketika dia melihat Divine Demon melompat menuju koridor. Tentu saja, seru iblis ilahi. Saya berharap saya bisa menghadapi lebih banyak darinya pada saat yang sama. Para ahli yang belum pernah mengalami alam bawah ini tidak dapat membandingkan diri mereka dengan monster yang telah mengatasi setiap rintangan di jalan mereka. Noah merasa tidak bisa berkata-kata sekali lagi. Iblis ilahi tampak percaya diri, dan tidak ada sedikit pun rasa takut yang mencemari ekspresinya. Sang ahli telah memutuskan bahwa dia akan bertarung, jadi dia sudah mempersiapkan pikirannya untuk bentrokan yang akan terjadi. Mereka memberitahuku bahwa kamu berurusan dengan banyak organisasi, kata Noah sambil mulai mengikuti iblis surgawi, yang telah pergi memasuki sebuah terowongan. Memang banyak organisasi, jawab Divine Demon. Master prasasti di tingkat yang lebih tinggi sungguh menggelikan, dan berbagai kekuatan juga ditangani dengan sangat buruk. Sebagian besar anggota mereka percaya bahwa memiliki kultivator peringkat 8 di barisan mereka akan menyelamatkan nyawa mereka. Menyedihkan. Iblis ilahi merasa marah melihat para kultivator itu tidak melakukan yang terbaik untuk berkembang. Itu bertentangan dengan setiap serat di tubuhnya.
Dia tidak bisa memaafkan para kultivator yang tidak memanfaatkan bakat alami mereka. Auranya berantakan. Nuh dapat merasakan keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Individualitas Divine Demon tampak cukup rumit, tetapi sama sekali tidak jelas di mata Nuh. Berhentilah menatap, kata iblis surgawi pada suatu saat. Individualitas saya adalah hukum tantangan. Ini memungkinkan saya mengatasi rintangan bahkan ketika situasi tampak buruk. Pada dasarnya saya menjadi lebih kuat dengan menang. Kenapa kamu menceritakan semuanya padaku? Noah bertanya, khawatir iblis ilahi telah mengungkapkan individualitasnya kepada kekuatan tertentu. Saya adalah nenek moyang dari sekte iblis, kata iblis ilahi. Saya telah membagi wilayah kepausan menjadi dua sisi, dan murid-murid saya akhirnya menguasai seluruh dunia. Saya tahu cara menangani rahasia-rahasia ini. Namun, mencapai puncak setelah seluruh dunia mengetahui kemampuan Anda terdengar seperti tantangan yang bagus. Cacat individualitasnya sudah terlihat di mata Nuh. Iblis surgawi membutuhkan tantangan untuk maju, dan dia sengaja membuat situasinya lebih keras sebelum bertarung. Noah melakukan hal serupa ketika dia ingin mempercepat pertumbuhannya, tetapi dia tidak akan pernah menganggap enteng tantangannya, terutama ketika tantangan itu dapat membunuhnya. Divine Demon tampaknya tidak menerapkan kehati-hatian yang sama. Dia langsung menyerang musuh-musuhnya setelah dia menilai kekuatan mereka. Apakah individualitasmu hanya berlaku pada pertarunganmu? Nuh bertanya. Dia tidak akan menahan pertanyaannya karena iblis ilahi tampaknya bersedia berbicara tentang topik itu. Itu berlaku untuk segalanya, jawab iblis ilahi. Saya bisa mengatasi tantangan bahkan di bidang prasasti. Menurut Anda bagaimana saya bisa menghasilkan teknik penyalinan dan teknik deduksi ilahi? Saya harus mengatasi kesulitan tugas itu. Dia maniak, simpul Noah dalam benaknya. Bahkan lebih gila dari June, duo ini bergerak melalui struktur bawah tanah dan memanjat terowongan yang membawa mereka ke permukaan. Nuh memeriksa sekelilingnya sebelum mengintip keluar medan, tetapi iblis surgawi langsung menembak ke langit untuk mencari lawannya. Van, aku tahu kamu ada di sini. Iblis surgawi berteriak setelah dia naik ke langit dan tidak menemukan lawan yang menunggunya. Nuh mengabaikan perilaku iblis ilahi dan menggunakan jubahnya untuk bersembunyi di antara pepohonan. Sang ahli membutuhkan tantangan untuk berkembang, tetapi dia tidak bisa memaksa Nuh mengambil jalan yang sulit dengan sengaja. Baiklah kalau begitu, kata iblis surgawi sebelum meletakkan tangannya ke mulut dan bersiul. Udara mulai bergetar setelah gerakan itu. Gelombang suara samar menyebar ke seluruh langit dan jatuh ke tanah saat suara itu membuat tatanan dunia berguncang. Noah mulai berlari saat melihat itu. Dia tidak ingin berakhir di tengah serangan yang dilakukan oleh seorang penggarap panggung yang solid. Dia kuat, tapi dia tidak bisa bertahan pada level itu. Kawah terbuka di tanah saat gelombang suara menyebar. Naga iblis-iblis keluar dari medan dan terbang ke langit untuk memeriksa area tersebut. Mereka bahkan melancarkan api untuk menghancurkan bagian-bagian hutan yang digunakan musuh sebagai tempat berlindung. Nyala api mendarat di medan tepat setelah Nuh melarikan diri dari jangkauan gelombang suara. Pilar api memenuhi sosoknya dan mencoba membakarnya, tetapi tubuhnya terlalu kuat sehingga serangan itu tidak dapat memberikan efek apapun. Hanya dua naga di tingkat atas yang muncul di belakang Divine Demon yang bisa berharap untuk melukainya. Para naga mengubah seluruh hutan menjadi api yang membakar, dan sebagian besar pohon terbakar akibat serangan itu. Binatang buas itu bahkan berkoordinasi untuk menjatuhkan tanaman ajaib yang lebih kuat di tanah. Nyala api menyingkap sebagian besar tanah. Tanah hangus berwarna biru tua menggantikan hutan saat serangan naga berlanjut. Pohon-pohon itu berada di antara iblis ilahi dan tantangannya. Sebuah bayangan akhirnya keluar dari hutan. Bos Van menampakkan dirinya dan mendekati Divine Demon tanpa berani terlalu dekat dengannya. Dia tetap menjaga jarak saat dia mulai berbicara. Saya akhirnya menemukan Anda, kata Bos Van. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu hanya perlu mengirimiku pesan jika kamu ingin bertarung, jawab Divine Demon. Taktik kecil tidak akan membuka jalan menuju peringkat ke-8. Aura iblis-iblis menjadi sedikit lebih kuat setelah kata-kata itu. Dia telah memenangkan pertukaran garis itu, jadi kekuatannya meningkat. Kelahiran pedang iblis bab 1383 serangan. Bos Van menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang pada peningkatan kekuatan iblis-iblis yang tiba-tiba. Dia menyadari individualitas sang ahli karena itu bukan pertemuan pertama mereka, tapi dia tidak bisa menghindari pemicu dampaknya. Iblis surgawi tersenyum sebelum mengangkat tangannya ke mulutnya. Peluit lain keluar dari sosoknya, dan para naga mengarahkan mulut mereka ke arah Bos Van atas perintah itu. Serangkaian api merah memenuhi langit saat naga menyerang. Bahkan dua makhluk di tingkat atas di belakang Divine Demon membantu serangan itu dengan melepaskan api yang menyatu dengan kemampuan rekannya. Bos Van tidak menghindari kobaran api. Angin lembut bertiup keluar dari sosoknya dan menangkis serangan yang masuk, menciptakan aura aman di sekelilingnya. Bahkan api di tingkat atas tidak dapat menembus mantra itu.
Iblis ilahi bersiul lagi pada saat itu. Energi padat keluar dari naga dengan urutan itu, dan api mereka berubah karena pengaruhnya. Api yang memenuhi langit berubah menjadi 2 kaki cakar besar yang menebas Boss Fan. Pemimpin guild tidak bisa mengabaikan serangan naga itu lagi setelah makhluk-makhluk itu mengaktifkan kemampuan bawaan mereka. Mereka adalah binatang ajaib sederhana, tapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan ketika mereka bekerja sama. 1 bulan, kata Boss Fan, dan gelombang udara kental keluar dari sosoknya. Angin kencang itu menghancurkan kaki api itu dan terus terbang hingga mencapai makhluk di belakangnya. Sebagian besar naga tingkat bawah mati setelah serangan itu, dan naga tingkat menengah menderita luka parah setelah udara kental merobek sisik mereka. Divine Demon menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas keras. Kematian naganya sepertinya tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia tampak lelah saat melihat pemandangan itu. Tahukah kamu betapa sulitnya menemukan naga dari spesies yang sama di alam yang lebih tinggi? Kata iblis ilahi dengan suara rendah. Saya harus menjelajahi negeri luar selama berabad-abad untuk menemukan spesimen ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melawanku dengan kekuatanmu? Boss Fan bertanya. Pertarungan ini akan terlalu mudah untuk dimenangkan jika aku menggunakan mantraku, kata iblis ilahi sebelum menghela nafas lagi. Aku tidak akan berkembang sama sekali seperti itu. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melawanku sendirian. Mata Boss Fan menajam saat mendengar kata-kata itu. Hanya Noah yang tahu bahwa guildnya ada di sana, jadi pernyataan Divine Demon menghasilkan satu kesimpulan. Aku memilikinya, seru iblis ilahi saat kemerahan yang terpancar di matanya semakin meningkat. Ayo kita bertaruh, aku hanya akan menggunakan 3 mantra. Kamu bisa mendapatkan nyawaku jika kamu selamat darinya. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memainkan permainan ini? Kata Boss Fan, tapi iblis ilahi telah menutup mulutnya dengan tangannya di akhir kalimatnya. Peluit lain bergema di area tersebut, dan naga yang tersisa menyelam kembali ke tanah setelah perintah itu. Hanya Divine Demon dan Boss Fan yang tersisa di langit pada saat itu, namun suasana menjadi lebih tegang setelah kejadian itu. Boss Fan ingin menambahkan sesuatu, tetapi iblis surgawi mengabaikannya saat dia mengumpulkan energinya. Dia membalikkan telapak tangannya ke atas dan menutup matanya saat auranya menyebar ke langit. Aura iblis-iblis sangat kuat. Hal ini membawa keinginannya untuk menang, dan lingkungan berubah akibat pengaruhnya. Nafas di area tersebut berkumpul di sekelilingnya sementara sifatnya berubah. Energi itu menampilkan banyak elemen dan makna sebenarnya sebelumnya, tetapi berubah menjadi nafas elemen air setelah memasuki jangkauan iblis ilahi. Mata Boss Fan membelalak. Sensasi berbahaya telah menyerang pikirannya, tapi sudah terlambat baginya. Dia tidak bisa menghindari serangan yang datang lagi. Dia hanya bisa mengaktifkan mantra pertahanan lainnya. 1 tahun, Boss Fan berteriak saat iblis ilahi mulai mengangkat telapak tangannya. Lapisan pertahanan padat yang terbuat dari udara kental merembes keluar dari kulit Boss Fan dan melahirkan banyak badai. Angin liar bertiup ke segala arah karena kekuatan yang dihasilkan mantranya. Divine Demon menyelesaikan gerakannya sementara lawannya sibuk mengaktifkan mantra pertahanan. Tanah dan udara di bawah Boss Fan naik dan berubah menjadi semburan warna-warni yang menimpa sang ahli dan mendorongnya tinggi ke langit. 1 tahun, Boss Fan berteriak lagi sementara arus deras menyeret lintasannya. Mantra pertahanan yang terbentuk di kulitnya menjadi lebih tebal dan meledak keluar, melepaskan lebih banyak badai di langit. Air deras yang deras berhasil memecah angin tersebut, namun teknik Boss Fan akhirnya berhasil menghentikan serangan tersebut. Boss Fan menghentikan dirinya tinggi-tinggi di langit. Potongan kulitnya hilang setelah serangan itu, dan penampilannya juga berubah. Jejak samar janggut tumbuh di bawah dagunya, dan tinggi badannya bertambah setelah pertukaran itu. Energi terkumpul di sekitar iblis ilahi lagi. Masalah dunia sepertinya mematuhinya, tapi hubungan itu tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak memanipulasi nafas di lingkungan. Energi itu membantunya dengan sendirinya. Seolah-olah dunia ingin dia menang dan mengubah materi menjadi energi yang bisa dia gunakan. Iblis ilahi tidak menggunakan banyak nafas selama serangan sebelumnya, namun lingkungan telah mendorongnya untuk meningkatkan kekuatannya. Efeknya mirip dengan dunia gelap. Nuh dapat menggunakan materi gelapnya untuk meningkatkan kekuatan serangan dan rekannya. Adapun Divine Demon, dia tampaknya mampu menggunakan segala sesuatu di dunia untuk tugas itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Boss Fan sambil meludahkan seteguk darah. Mulailah serangan terhadap monster ini. Anggota Guild Boss Fan meluncurkan mantra mereka sesuai urutan itu. Mereka tetap bersembunyi di dalam hutan sampai sekarang, tapi serangan mereka tidak mengejutkan lawannya. Nafas elemen air di sekitar iblis ilahi bergerak dengan sendirinya dan menciptakan serangkaian pusaran air yang melindunginya dari sejumlah besar mantra yang terbang ke arahnya. Dunia tidak ingin dia kalah, jadi dunia bertindak untuk menghentikan serangan itu. Ini tidak masuk hitungan, iblis-iblis berteriak sambil melirik pasukan yang tersembunyi di dalam hutan. Aura intens yang menyertai tatapannya memaksa para pembudidaya yang lebih lemah untuk menghentikan serangan mereka.
Mereka merasa seolah-olah tercekik ketika individualitas iblis ilahi menimpa mereka dan memberikan tekanannya. Aku tidak akan menjadi lawanmu, kata iblis surgawi setelah dia mempelajari apa yang dia rasakan tentang pasukan itu. Pewarisku akan menjagamu, ahli waris, Bos Fan bertanya saat angin bertiup dari lukanya untuk menyembuhkannya. Penampilannya terus menua saat dia menggunakan nafas miliknya. Individualitasnya muncul sehubungan dengan umurnya, dan tubuhnya tumbuh setelah dia mengkonsumsi sebagian darinya. Dia, kata iblis ilahi sambil menunjuk ke suatu tempat yang tampaknya acak di hutan. Bos Fan fokus pada tempat itu dan melihat Noah yang berkerudung mencoba menyelinap lebih dekat ke bawahannya. Perhatian anggota guildnya yang lain juga tertuju ke sana. Mereka tidak luput dari perhatian pada sesosok tubuh yang bergerak dengan kecepatan tinggi melewati pepohonan. Merasakan bahwa perhatian medan perang telah beralih padanya, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya saat dia melirik kesal ke arah iblis surgawi.